Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tambahan prosedur baru untuk dua program yang sudah kita uji coba atau implementasikan dari struktur data singly linked list. Di program sebelumnya, di program singly linked list, kita sudah membuat sebuah untaian data menggunakan struktur elemen ya, yang di dalamnya ada data sederhana, data primitif bertipe integer dengan sebuah pointer, satu pointer yang menunjuk ke elemen berikutnya. Kita menggunakan nama next. Kemudian untuk proses atau operasi penambahan data kita pisahkan dengan satu prosedur terpisah, yaitu poin tambah data dengan parameter data angka. Kemudian ada cetak linked list untuk prosedur berikutnya untuk mencetak data. Nah, di program kedua sama dengan program pertama, bedanya di program kedua ini kita menambahkan variabel referensi belakang untuk menandai elemen paling belakang atau elemen akhir dari untaian data. Dengan begitu kita bisa menambahkan data dari arah belakang. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin menghapus atau mengurangi data dalam untaian data kita? Ya, karena dalam kasus real kemungkinan kita tidak hanya diminta untuk menambahkan data dalam koleksi data kita, dalam linked list kita, tapi mungkin ada operasi yang mengharuskan kita menghapus salah satu data. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan mengoperasikan atau menambahkan satu fungsi untuk menghapus data dari arah depan. Ya, jadi tidak bisa atau belum kita lakukan penghapusan secara dinamis. Tapi pada prinsipnya untuk menghapus data secara dinamis atau mungkin menghapus data yang ada di posisi tengah data, ya bisa kita lakukan sepanjang kita kemudian bisa merujuk atau mencari ke data mana yang akan kita hapus. Ya, jadi sebagai contoh misalkan ada data dengan yang kita kenali sebagai data berbeda, misalkan elemen data dengan angka 2 misalkan, kita bisa melakukan iterasi mulai dari elemen data pertama menggunakan variabel referensi, kemudian kita menggunakan variabel bantu, lalu kita dari elemen pertama itu kemudian kita menuju ke elemen data berikutnya sambil mencocokkan apakah data yang posisi yang kita berada pada saat itu adalah data yang diinginkan untuk dihapus, misalkan data 2. Nah, kalau data itu ketemu, kita bisa segera menghapus data tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita kembali ke ilustrasi ya, untaian data. Nah, misalkan di gambar seperti ini. Kita gambar saja yang lebih jelas. Ya, misalnya ada kita pakai gambar saja ya. Ada seperti ini, kemudian ya, seperti ini. Ya, masing-masing adalah elemen dari untaian data secara keseluruhan. Nah, kita menggunakan misalkan variabel referensi di sini, depan dengan satu variabel referensi. Nah, kita tandai bahwa ini menuju ke sini. Nah, kita ini variabel depannya, kemudian ini pointernya menuju ke sini, kemudian pointernya ini. Iya. Kemudian pointernya ini menuju ke sini. Kemudian pointer ini menuju ke sini. Oke. Nah, bagaimana cara menghapus elemen data di sini? Ya, itu sangat sederhana. Ya, cukup dengan memindahkan variabel depan ini ke arah sini. Ya,
Jadi kita tinggal memindahkan ini ke sini. Nah, sehingga otomatis ini tidak bisa lagi direferensi, sehingga dianggap terhapus. Demikian juga di operasi misalkan dengan program yang kedua yang menggunakan dua variabel referensi. Misalkan di elemen belakang ini kita referensi dengan variabel referensi yaitu belakang misalkan. Oke. Nah, misalnya ini. Ya, sama saja menghapusnya kemudian bisa kita lakukan dari arah depan. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita menghapus elemen data itu dari arah belakang? Ya, sebetulnya kalau kita mau repot itu bisa saja kita kemudian melakukan perulangan dari arah depan menuju sini. Setelah sampai di sini barulah kita pindahkan ini dari belakang ke sini. Tapi itu sekali lagi tidak efektif. Akan lebih mudah diimplementasikan penghapusan dari arah belakang ketika kita misalkan menggunakan model lain dari linked list, yaitu linked list dengan pointer ganda atau dua pointer. Ya, jadi ada pointer untuk menunjuk balik. Tapi kalau dengan satu pointer seperti ini, maka cara penghapusan efektif itu hanya bisa dilakukan dari arah depan. Alasannya ketika misalkan kita ingin menghapus dari arah belakang seperti ini, ya, kita ada di posisi begini. Sekarang pertanyaannya bagaimana memindahkan variabel referensi ini menuju ke sini. Ya, tentu sulit karena tidak ada elemen ini, itu tidak bisa dirujuk dari elemen ini. Nah, seperti itu. Hanya kita bisa ke sini ke elemen ini itu dari arah depan, yaitu depan, next, kemudian next-nya lagi sampai next-nya lagi. Oke. Nah, kalau misalkan dari belakang itu tidak ada cara. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan depan, bagaimana cara memindahkan ini ke sini? Ya, tentu kalian tahu, ya cukup dengan operasi depan sama dengan depan pointer next. Nah, seperti itu. Ini akan berpindah seperti itu. Pindah ke sini. Oke, kita implementasikan. Pertama, kita ke program pertama. Nah, di program pertama ini, sebelumnya kita punya dua prosedur, yaitu prosedur tambah data, prosedur cetak linked list. Nah, sekarang kita menambahkan satu prosedur, yaitu prosedur untuk menghapus. Oke. Di void hapus data. Ya, hapus elemen. Hapus elemen seperti ini. Nah, sekarang implementasinya. Nah, implementasinya sangat sederhana. Kalau kita ingin hanya menghapus dari arah depan, cukup hapus, ya, kita tuliskan secara lengkap elemen, hapus elemen. Oke. Nah, selanjutnya, nah seperti saya sampaikan tadi, cukup memindahkan variabel depan. Jadi depan itu sama dengan depan pointer next. Ya. Di depan digeser maju seperti ilustrasi sini. Nah, depannya sekarang akan ada di posisi ini, tidak akan terreferensi. Oke. Nah, ini sudah. Nah, sekarang coba kita ke sini. Oke, ini kita ini belum pemanggilan ya. Ya, misalkan kita tes dulu. Pertama itu belum ada operasi penghapusan data. Yang kita jalankan. Nah, ya. Data ada 12, 5, 8, dan 100 berhasil ditambahkan. Sehingga berdasarkan prinsip LIFO, last in first out, itu yang perempuan pertama 108, 5, kemudian 12. Nah, sekarang kita akan coba menghapus satu data. Caranya misalkan kita di sini hapus elemen. Oke. Berarti akan terhapus yang di posisi depan adalah ini 100. Karena ini paling terakhir ditambahkan, berarti dia ada di posisi depan. Nama ini hapus elemen. Oke. Selanjutnya setelah kita hapus, kita cetak lagi. Cetak
Oke, sehingga nanti kita bisa membedakan output ini, cetak yang pertama itu akan menampilkan data keseluruhan, setelah operasi hapus misalkan akan menampilkan berikutnya, data berikutnya. Oke, supaya lebih menarik, di hapus elemen sebetulnya hanya operasinya yang ini. Nah, kita bisa menambahkan keterangan di sini bahwa data sudah berhasil dihapus. Misalnya cout data berhasil dihapus. Oke. Oke, perhatikan di operasi pertama pada saat cetak itu kosong, kemudian ini keterangan ada tambahan di baris operasi cetaknya supaya bisa dipisahkan. Nah, ini operasi cetak data selesai, kemudian data 12 ditambahkan sampai 100, setelah itu dicetak lagi seperti ini, setelah itu cetak data selesai. Berarti operasi cetak yang kedua. Kemudian data berhasil dihapus, ini dihapus. Nah, ini harusnya ada line. Nah, ini kemudian cetak berikutnya 8, 5, 12. Cetak data selesai. Berarti data yang 100 tadi sudah berhasil dihapus. Nah, kita bisa ini kita tambahkan line supaya nanti terpisah. Ada di baris baru. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah bahwa berarti data ini terhapus. Nah, supaya lebih menarik lagi, kita di elemen hapus ini kita tambahkan informasi data elemen yang terhapus. Oke, kita tambahkan seperti ini. Oke. Ini kita bisa nah, ini kalau kita ingin menampilkan, sekarang agak susah karena kalau posisi seperti ini tidak bisa lagi ditampilkan karena depannya sudah bergeser. Sementara yang kita ingin tampilkan di sini adalah data yang akan atau yang telah terhapus. Nah, harusnya sebelum dihapus data tersebut mestinya dibaca dulu. Misalkan dibaca dulu data apa yang mau dihapus, misalnya int hapus itu sama dengan depan. Nah, ini data. Nah, data ini yang akan dihapus. Masukkan ke dalam variabel hapus, setelah itu dihapus, selanjutnya ditampilkan. Data hapus berhasil. Oke. Oke, berhasil. Oke. Berarti data tadi data 100 berhasil dihapus. Nah, data yang dihapus yang ini 100. Nah, sekarang kita coba lakukan operasi penghapusan 2 kali. Menghapus elemen berarti ada data 100, selanjutnya hapus lagi berarti data ke-8. Oke, sudah berhasil, data 8 berhasil dihapus, berarti tinggal dua data itu data 5 dan data ke-12. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika kita ingin menghapus di untaian data tadi ini ada data 12, 5, 8, dan 100. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus data yang 5? Maka tentu kita yang melakukan di sini di operasi hapus, kita lakukan perulangan dari depan, kemudian next sampai didapatkan data yang diinginkan. Misalkan data 5, ya jika sama dengan data 5 maka di data tersebut kemudian dihapus. Nah, seperti itu. Nah, oke, tapi untuk sementara kita di implementasinya di ini saja, di bagian ini saja. Kemudian bagaimana dengan yang program kedua? Nah, program kedua karena prinsipnya sama saja, sama dengan ini, maka cara ini itu pun bisa diimplementasikan di program ini. Cukup dengan menambahkan satu prosedur, implementasinya persis sama dengan yang ini.
karena penghapusannya hanya bisa juga dilakukan dari arah depan. Oke, demikian untuk video materi tentang menghapus elemen dari untaian data. Untuk diskusi kemudian pertanyaan hal yang belum begitu dipahami bisa ditanyakan di grup. Oke.